Dengan melandaskan diri pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bela negara tidak hanya tentang melindungi dari ancaman fisik, tetapi juga meliputi upaya dalam membangun negara dari sisi sosial, budaya, ekonomi, dan ideologi. Ini menunjukkan bahwa bela negara adalah kewajiban seluruh warga negara demi kelangsungan hidup bangsa, sehingga nilai-nilai bela negara bisa terus ditanamkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut beberapa landasan hukum mengenai bela negara. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Pasal 30 ayat 1 dan 2 mengenai hak dan kewajiban bela negara melalui sistem pertahanan rakyat semesta, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, yang berbunyi ayat yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan ayat kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan yang ketiga, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai hak dan kewajiban bela negara oleh setiap warga negara melalui penyelenggaraan pertahanan negara, yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Terdapat 4 manfaat dari bela negara. Manfaat yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu. Manfaat yang kedua, membentuk rasa kebersamaan dan solidaritas antar sesama. Manfaat yang ketiga, membentuk fisik dan mental yang tangguh. Dan manfaat yang keempat adalah membangun rasa kecintaan pada bangsa dan sikap patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Manfaat bela negara yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu atau mengatur aktivitas. Dengan melatih disiplin waktu, individu belajar untuk mengatur prioritas dan tanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama. Kegiatan bela negara mendorong kolaborasi dan kerjasama yang membantu menciptakan persatuan, memperkuat hubungan sosial, serta membangun komunitas yang saling mendukung. Manfaat yang ketiga yaitu membentuk mental dan fisik yang tangguh. Melalui latihan dan kegiatan yang menantang, individu akan mengembangkan ketahanan mental dan fisik, siap menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan manfaat yang keempat yaitu menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Nah, rasa cinta terhadap tanah air dapat memperkuat identitas nasional, mendorong individu untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan cara yang sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing. Adapun 5 nilai-nilai dari bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan bela negara. Nah, pengamalan dari nilai-nilai bela negara ini yang pertama yaitu cinta tanah air, misalnya menghargai produk lokal dengan memilih untuk membeli produk buatan Indonesia dan mempromosikan kebudayaan lokal seperti kuliner, pakaian tradisional, dan kesenian daerah. Nah, kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya misalnya menghormati perbedaan pendapat sebagai bentuk dari toleransi dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai ideologi. Nah, mengamalkan sila-sila dalam hubungan sosial seperti bersikap adil terhadap sesama, menghargai perbedaan, dan memupuk rasa persatuan di lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan seperti menjadi relawan saat terjadi bencana alam di Indonesia atau mendonasikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Bisa dilakukan dengan mempelajari keterampilan dasar yang bermanfaat dalam keadaan darurat
serta mengikuti pelatihan bela negara juga merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan untuk membantu mempertahankan kedaulatan negara jika dibutuhkan. Upaya bela negara. Keikutsertaan warga negara dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan yang terakhir, pengabdian sesuai dengan profesi. Kesertaan warga negara dalam upaya bela negara dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Ini bertujuan untuk membentuk individu yang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui pendidikan ini, diharapkan warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Pelatihan ini wajib bagi sebagian warga untuk mempersiapkan mereka menghadapi ancaman terhadap negara. Ini mencakup pemahaman tentang strategi pertahanan dan penguasaan keterampilan dasar militer. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Warga negara dapat memilih untuk menjadi prajurit TNI, baik secara sukarela maupun wajib. Ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam pertahanan negara. Dan yang terakhir, pengabdian sesuai dengan profesi. Setiap individu dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian mereka, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau teknologi, untuk mendukung pembangunan dan ketahanan nasional. Ancaman terhadap integrasi bangsa. Ancaman terhadap integrasi NKRI dapat berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, sementara ancaman non-militer adalah ancaman tanpa menggunakan unsur-unsur bersenjata, namun dapat membahayakan keutuhan NKRI. Contoh ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, aksi terorisme, sabotase, dan pemberontakan bersenjata. Sementara ancaman non-militer dapat berupa banyaknya pengangguran, inflasi, tumbuh suburnya paham radikalisme, kemiskinan, dan rendahnya tingkat perkembangan teknologi. Pertahanan negara adalah upaya mempertahankan kedaulatan negara. Pertahanan negara memiliki 2 komponen, yaitu komponen utama dan juga komponen cadangan. Pertahanan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun peran TNI sebagai komponen utama, yaitu sebagai garda terdepan dalam pertahanan militer, dan setiap angkatan memiliki peran khusus, seperti menjaga perbatasan darat, laut, dan udara, serta bertanggung jawab atas operasi militer, baik defensif maupun ofensif ketika negara menghadapi ancaman langsung dari pihak asing. Selain TNI, terdapat komponen cadangan yang terdiri dari warga negara yang dilatih khusus untuk membantu tugas-tugas militer saat diperlukan. Selain TNI, terdapat komponen cadangan yang terdiri dari warga negara yang dilatih khusus untuk membantu tugas-tugas militer saat diperlukan. Komponen pendukung meliputi warga sipil, perusahaan, dan organisasi yang memberikan dukungan logistik, medis, teknologi, dan informasi dalam keadaan darurat.